Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah sistem yang bekerja sebagai proses penyaringan darah atau filtrasi sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh atau ekskresi dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh atau reabsorpsi. Zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan dalam bentuk urin atau air kemih. Fungsi sistem perkemihan 1. Melakukan ekskresi dan eliminasi sisa-sisa metabolisme tubuh. 2. Sebagai regulator volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan hormon eritropoietin dan renin. 3. Sebagai regulator konsentrasi plasma dari beberapa ion. 4. Stabilisator pH darah melalui kontrol jumlah pengeluaran hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. 5. Sebagai detoksifikator racun bersama organ hepar selama kelaparan melalui proses deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria terdiri dari beberapa organ di antaranya sebagai berikut. 1. Ginjal yang berfungsi mengeluarkan sekret urin. 2. Ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. 3. Kandung kemih yang bekerja sebagai penampung. 4. Uretra yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih. Ginjal terletak di belakang dari cavum abdominalis atau rongga perut, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebrata lumbalistika dan merekat langsung pada dinding abdomen atau perut. Ginjal berbentuk seperti kacang merah atau kara atau ercis. Ginjal berfungsi mengeluarkan sekret urin. Struktur ginjal yang pertama adalah kulit ginjal atau yang biasa disebut dengan korteks. Pada kulit ginjal terdapat bagian yang bertugas melaksanakan penyaringan darah yang disebut nefron. Pada tempat penyaringan darah ini banyak mengandung kapiler darah yang tersusun bergumpal-gumpal disebut glomerulus. Tiap glomerulus dikelilingi oleh simpai Bowman dan gabungan antara glomerulus dengan simpai Bowman disebut badan Malpighi. Penyaringan darah terjadi pada badan Malpighi yaitu di antara glomerulus dan simpai Bowman. Zat-zat yang terlarut dalam darah akan masuk ke dalam simpai Bowman. Dari sini, maka zat-zat tersebut akan menuju ke pembuluh yang merupakan lanjutan dari simpai Bowman yang terdapat di dalam sumsum ginjal. Struktur ginjal yang selanjutnya adalah sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal terdiri beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut piramid renal. Dengan dasarnya menghadap korteks dan puncaknya disebut apex atau papilla renis mengarah ke bagian dalam ginjal. Di antara piramid terdapat jaringan korteks yang disebut kolumna renal. Pada bagian ini berkumpul ribuan pembuluh halus yang merupakan lanjutan dari simpai Bowman. Di dalam pembuluh halus ini terangkut urin yang merupakan hasil penyaringan darah dalam badan Malpighi setelah mengalami berbagai proses. Struktur ginjal yang terakhir adalah rongga ginjal atau pelvis renalis. Pelvis renalis adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal berbentuk corong. Sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal, pelvis renalis bercabang 2 atau 3 disebut calyx mayor yang masing-masing bercabang membentuk beberapa calyx mayor yang langsung menutupi papilla renis dari piramid. Calyx minor ini menampung urin yang terus keluar dari papilla. Dari calyx minor, urin masuk ke calyx mayor, ke pelvis renalis, ke ureter, hingga ditampung di kandung kemih atau vesikula urinaria. Ureter. Ureter adalah saluran muskuler berbentuk silinder yang mengantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih, disebut juga buli-buli atau vesika urinaria. Ureter merupakan lanjutan dari pelvis renalis yang berjalan dari hilus ginjal menuju distal dan kemudian bermuara pada kandung kemih. Ureter dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, ureter pars abdominalis, berada dari pelvis renalis sampai menyilang fasa iliaca. Yang kedua, ureter pars pelvica, berada dari mulai persilangan fasa iliaca sampai masuk ke buli-buli. Panjang ureter pada orang dewasa kurang lebih 25-30 cm, dengan luas penampang kurang lebih 0,5 cm.
Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian terletak pada rongga pelvis. Dinding ureter terbagi atas 3 lapisan. Yang pertama, tunika mukosa. Tunika mukosa adalah lapisan dari dalam keluar yang tersusun dari sel epitelium. Yang kedua, tunika muscularis. Tunika muscularis merupakan otot polos longgar dan saling dipisahkan oleh jaringan ikat dan anyaman serabut elastis. Otot ini membentuk 3 stratum atau lapisan, yaitu stratum longitudinal, stratum circular, dan stratum longitudinal externum. Yang ketiga, tunika adventitia. Tunika adventitia tersusun dari jaringan ikat longgar. Kandung kemih atau vesika urinaria. Kandung kemih adalah organ yang mengumpulkan urin yang diekskresikan organ ginjal melalui ureter sebelum dibuang keluar tubuh melalui uretra. Kandung kemih bekerja sebagai penampung. Kandung kemih terdiri dari 3 bagian, yaitu fundus, korpus, dan vertex. Yang pertama fundus, yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatium recto-vesicale, yang terdiri dari jaringan ikat ductus deferens, vesica seminalis, dan prostat. Yang kedua korpus, yaitu bagian antara vertex dan fundus. Dan yang ketiga vertex, yaitu bagian yang maju ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. 4. Uretra. Uretra adalah saluran yang berjalan dari leher kandung kemih ke lubang luar, dilapisi membran mukosa yang bersambung dengan membran yang melapisi kandung kemih. Fungsi dari uretra ini yaitu untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis yang panjangnya 20 cm. Uretra laki-laki terdiri dari 3, yaitu uretra prosaria, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Sedangkan pada wanita, uretra ini terletak di belakang simfisis pubis dengan panjang sekitar 3-4 cm. Selanjutnya, fisiologi sistem perkemihan. Sistem pengaturan cairan tubuh. Dalam kondisi normal, cairan tubuh stabil dalam letaknya masing-masing. Namun, apabila terjadi perubahan, tubuh memiliki sistem kendali atau pengaturan yang bekerja untuk mempertahankan cairan tubuh tersebut. Mekanisme pengaturan ini dilakukan melalui 2 cara, yaitu kendali osmolar dan kendali non-osmolar. Yang pertama, kendali osmolar. Mekanisme kendali ini dominan dan efektif dalam mengatur volume cairan ekstraseluler. Terjadi melalui 1. Sistem osmoreseptor hipotalamus hipofisis ADH. Osmoreseptor terletak pada hipotalamus anterior bagian dari nukleus supraoptik. Terdiri dari vesikel yang dipengaruhi osmolaritas cairan ekstraseluler. Bila osmolaritas cairan meningkat, vesikel akan mengeriput. Sedangkan bila osmolaritas cairan menurun, vesikel akan mengembang, sehingga impuls yang dilepas dari reseptor akan berkurang. Impuls ini nantinya merangsang hipofisis posterior melepaskan ADH. Jadi, semakin rendah osmolaritas suatu cairan ekstraseluler, semakin sedikit ADH yang dilepaskan. 2. Sistem renin-angiotensin-aldosteron. Mekanisme pengaturannya melalui pengaturan ekskresi Na pada urin melalui interaksi antara aktivitas ginjal dengan hormon korteks adrenal. Lebih dari 95% Na direabsorpsi kembali oleh tubulus ginjal. Korteks adrenal merupakan faktor utama yang menjaga volume cairan ekstraseluler melalui hormon aldosteron terhadap retensi Na.
Pelepasan renin terjadi ketika Na menurun, volume tubulus menurun, sehingga mengurangi kontak makula dengan sel arteriol. Renin akan membentuk angiotensin 1 di hati yang kemudian oleh converting enzim dari paru diubah menjadi angiotensin 2 sebagai vasokonstriktor dan merangsang kelenjar suprarenal menghasilkan aldosteron. Peranan angiotensin 2 yaitu untuk mempertahankan tekanan darah bila terjadi penurunan volume sirkulasi, dan aldosteron akan meningkatkan reabsorpsi Na yang menyebabkan retensi air. Sistem pengaturan cairan tubuh yang kedua yaitu kendali non-osmolar. 1. Refleks atau stretch reseptor. Bila reseptor ini terangsang, maka akan timbul impuls efferent melalui jalur simpatis yang akan mencapai hipotalamus. Kemudian hipofisis akan disekresikan ADH. Yang kedua, refleks baroreseptor. Bila tekanan darah berkurang, baroreseptor karotid akan terangsang sehingga menyebabkan impuls efferent yang melalui jalur parasimpatis menurun. Akibatnya, terjadi hambatan efek hipotalamus terhadap hipofisis sehingga sekresi ADH meningkat. Bila terjadi peningkatan tekanan darah, impuls efferent akan mempengaruhi hipotalamus yang akan menginhibisi hipofisis posterior sehingga sekresi ADH berkurang. Proses pembentukan urin. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi. Filtrasi terjadi pada kapiler glomerulus pada kapsul Bowman. Hasil penyaringan di glomerulus berupa filtrat glomerulus atau urin primer, yang komposisinya serupa dengan darah tetapi tidak mengandung protein. Yang kedua, penyerapan kembali atau reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi pada tubulus proksimal. Setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Pada urin sekunder, zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Yang ketiga, augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal, menghasilkan urin yang sesungguhnya. Berkemih. Penyimpanan dan pembuangan urin secara berkala bergantung pada aktivitas terkoordinasi otot polos dan lurik pada dua unit fungsional saluran kemih bagian bawah yaitu reservoir dan saluran keluar yang terdiri dari leher kandung kemih, uretra, dan sphincter uretra. Koordinasi antara organ-organ ini dimediasi oleh sistem kontrol saraf kompleks yang terletak di otak, sumsum tulang belakang, dan ganglia perifer. Filtrasi glomerulus. Filtrasi glomerulus adalah sebuah proses pasif, yaitu tekanan hidrostatik mendorong cairan dan zat terlarut melewati suatu membran. Jumlah cairan yang disaring dari darah ke dalam kapsul per menit disebut laju filtrasi glomerulus. 3 faktor yang mempengaruhi laju ini yaitu total area permukaan yang ada untuk filtrasi, permeabilitas membran filtrasi, dan tekanan filtrasi bersih. Pengaruh hormon. Hormon paratiroid dari kelenjar paratiroid dan kalsitonin dari kelenjar tiroid bersama-sama mengatur reabsorpsi kalsium dan fosfat. Hormon ADH meningkatkan permeabilitas tubulus contortus distal dan ductus collectivus meningkatkan reabsorpsi air. Aldosteron meningkatkan reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium. Peptida natriuretik atrial menurunkan reabsorpsi natrium dan air di tubulus contortus proksimal dan ductus collectivus, menghambat sekresi ADH dan aldosteron. Reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi tubulus adalah proses yang dimulai saat filtrat memasuki tubulus proksimal. Reabsorpsi dapat terjadi secara aktif maupun pasif. Yang pertama, reabsorpsi secara aktif. Zat yang didapat kembali melalui reabsorpsi tubulus aktif biasanya bergerak melawan gradien listrik dan kimia. Zat-zat ini termasuk glukosa, asam amino, laktat, vitamin, dan sebagian besar ion. Membutuhkan ATP independent carrier untuk dipindahkan ke ruang interstisial. Dan yang kedua yaitu reabsorpsi secara pasif. Pada reabsorpsi tubulus pasif yang mencakup difusi dan osmosis, zat bergerak di sepanjang gradiennya tanpa mengeluarkan energi.
dan materi tentang sekresi tubulus. Sekresi tubulus diperlukan untuk membuang zat yang tidak dapat dalam filtrat, seperti obat-obatan. Proses ini membuang zat yang tidak diinginkan yang telah direabsorpsi oleh proses pasif dan menghilangkan ion kalium tubuh yang berlebihan. Sekresi tubulus juga merupakan kekuatan penting dalam pengaturan pH darah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, Kami meminta maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.